Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi pertama kita ya, yaitu bilangan bulat. Nah, jadi di bilangan bulat ini yang pertama kita akan mengenal dulu bilangan bulat itu apa. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, yang pertama bisa dilihat di layar ya. Jadi bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian. Dia ada bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, pada garis bilangan positif itu terletak di kanan bilangan 0. Nah, ini bilangan 0. Bilangan positif itu berada di bagian kanan. Kemudian, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di bagian kiri 0. Nah, ini bagian bilangan bulat negatif. Bisa dilihat di gambar ini. Ini merupakan contoh garis bilangan. Jadi yang di sebelah kanan itu bilangan positif, yang di sebelah kiri 0 itu bilangan negatif ya. Itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bilangan negatif, 0, kemudian bilangan positif. Oke. Tapi nilainya harus bulat ya. Bulat itu berarti tidak boleh ada koma di belakangnya. Jadi kalau misalnya 2,3 itu bilangan bulat bukan? Coba kita lihat. Oke, kalau misalnya dia minus 2, itu bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat ya, nilainya bulat. Bulat itu berarti tidak ada koma. Tidak. Nilainya bulat. Tidak boleh ada koma. Oke. Kalau misalnya minus 378, bulat tidak? Bulat ya. Kalau misalnya 231, bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat. Oke. Kalau misalnya 21,17, bilangan bulat atau bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena ada koma. Sedangkan dia harus bulat nilainya, tidak boleh ada koma. Kita coba bilangan yang lain. Kalau 20,17, bilangan bulat atau bukan? Ya, bukan ya. Kalau 35 saja bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat ya, karena dia tidak ada koma di belakangnya. Kalau minus 35 bilangan bulat atau bukan? Iya, bilangan bulat. Kalau misalnya minus 30,17 bilangan bulat atau bukan? Bukan, karena ada komanya. Berarti nilainya itu harus bulat, tidak ada koma di belakangnya atau pecahan di belakangnya. Jadi harus berbentuk bulat, satu bilangan bulat ya. Itu arti dari bilangan bulat. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi bisa dibaca di modul yang sudah Ibu bagikan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan itu dapat kita lakukan dengan membandingkan atau mengurutkan nilai bilangannya. Jadi membandingkannya itu dengan membandingkan nilainya, ya, membandingkan nilainya. Bisa kita berikan tanda lebih kecil seperti ini atau lebih besar seperti ini. Kemudian atau bisa juga kita urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil, tergantung dari permintaan dari soalnya. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, misalnya bilangan satuan kayak minus 3 sama 4 mana yang lebih besar misalnya, atau minus 5 sama 7 mana yang lebih besar, itu mudah caranya. Kita tinggal melihat garis bilangan. Jadi kalau misalnya bilangan yang lebih besar itu selalu berada di sebelah kanan.
Oke, bilangan yang lebih besar itu selalu berada di sebelah kanan bilangan yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau yang lebih kecil berarti berada di sebelah kiri yang lebih besar. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Kita diminta untuk membandingkan bilangan min 4 dan 3, mana yang lebih kecil katanya. Minus 4 tuh ada di sini kan? 3 ada di sini. Yang mana yang lebih besar, minus 4 atau 3? 3 ya, karena 3 yang berada di sebelah kanan. Yang ditanya mana yang lebih kecil, berarti yang kecil yang mana? Kalau 3 yang besar, berarti yang lebih kecil adalah minus 4. Sehingga bilangan yang lebih kecil adalah minus 4 atau negatif 4. Seperti itu. Itu kalau misalnya bilangannya satuan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana kalau bilangannya itu dalam bentuk yang besar? Ratusan, puluhan, ribuan, seperti itu. Akan sulit kita menggunakan garis bilangan, sehingga untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif, bisa kalian baca, yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif menggunakan garis bilangan. Sehingga kita membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Jadi kita untuk membandingkan bilangan yang relatif besar atau sangat kecil, itu bisa kita lihat dengan kita bisa lihat angka-angka penyusunnya. Nah, bisa dilihat tabel di bawah ini. Jadi kalau misalnya angkanya itu cuma satu banyak angka penyusunnya hanya ada satu, dia disebut dengan satuan. Kalau banyak angka penyusunnya itu 2, dia disebut dengan puluhan. Kalau 3, ratusan, 4, ribuan, 50 ribuan, 600 ribuan, 7, itu jutaan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, bagi bilangan positif, semakin banyak angka penyusun dari suatu bilangan, maka nilai bilangan itu akan semakin besar. Ya, kalau di bilangan positif, kalau penyusunnya banyak, maka nilainya akan semakin besar. Tapi kalau di bilangan negatif, ternyata kalau penyusunnya itu semakin banyak angka penyusunnya, maka nilai bilangan itu akan semakin kecil. Balikannya, ya. Kalau positif nilai penyusunnya lebih banyak, maka angka penyusunnya lebih banyak, maka nilainya akan lebih besar. Kalau di negatif, kalau angka penyusunnya banyak, nilainya malah justru akan semakin kecil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal membandingkan bilangan bulat. Oke, bisa dilihat di contoh soal yang pertama. Kita diminta untuk menentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dan 8699. Oke, coba kita bahas ya. 47.653 dan 8699. Katanya mana yang lebih besar? Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk membandingkannya itu kita lihat angka penyusunnya ya. Ingat, di bilangan positif semakin banyak angka penyusun maka nilainya akan semakin besar. Kita lihat 47.653, ada berapa angka penyusunnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penyusun. Sekarang kita lihat 8.699. Ada berapa angka penyusunnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penyusun. Sekarang lihat mana yang lebih banyak angka penyusunnya, 47.653 atau 8.699. Ini ya, angka penyusunnya ada 5. Ini angka penyusunnya hanya 4, sehingga mana yang lebih besar, 47.653 atau 8.699? Ya, yang lebih besar adalah 47.653. Sehingga yang lebih besar antara 47.653 dan 8699 adalah 47.653. Jadi kita bandingkan angka penyusunnya seperti itu. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Tentukan mana yang lebih kecil antara minus 47.653 dan minus atau negatif 8.699.
Oke, mari kita bahas. Negatif 47.653 dan negatif 8.699, mana yang lebih kecil? Oke, tadi katanya kalau kita ingin membandingkan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil, maka kita harus membandingkan banyak angka penyusunnya ya. Oke, sekarang negatif 47.653, berapa angka penyusun? 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 8.699, berapa angka penyusun? 1, 2, 3, 4. 4 angka. Nah, kalau di bilangan positif, semakin banyak angka penyusun, nilainya semakin besar. Kalau di negatif, semakin banyak angka penyusun, nilainya akan semakin kecil. Nah, karena negatif 47.653 angka penyusunnya 5 angka, sedangkan yang negatif 8699 4 angka, berarti kan yang lebih banyak angka penyusunnya yang ini kan. Semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya akan semakin kecil. Sehingga mana yang lebih kecil antara negatif 47.653 dan negatif 8.699? Yang ini ya. Negatif 47.653. Karena angka penyusunnya paling banyak. Oke, seperti itu. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan mana yang lebih besar antara 235 dan 345. 235 dan 345. Jadi kan kita diminta untuk membandingkan banyak angka penyusunnya ya. 235 ada berapa angka penyusun? 1, 2, 3. Ada 3 angka penyusun. 345 ada berapa angka penyusun? 1, 2, 3. 3 juga ternyata. Angka penyusunnya sama. Lalu apa yang harus kita bandingkan? Angka-angkanya dari yang terdepan. Kita bandingkan angka-angkanya dari yang terdepan. Jadi kita lihat angka yang pertama terlebih dahulu. Di 235 angka pertamanya apa? 2. Di 345 angka pertamanya apa? 3. Mana yang lebih besar? 2 atau 3? 3 ya. Sehingga mana yang lebih besar? 235 atau 345? 345. Jadi yang pertama kita bandingkan dulu angka penyusunnya, mana yang lebih banyak. Kalau ternyata angka penyusunnya sama, maka kita bandingkan angka yang terdepan. Oke, angka yang terdepannya. Bagaimana kalau misalnya angka terdepannya sama, misalnya 220 dan 217. Angka penyusunnya sama ya, 220, 3 angka, 217, 23, 3 angka. Kita bandingkan angka penyusunnya dari yang terdepan. 220 angka pertamanya 2, 217 sama 2 juga. Kalau sama angka yang pertama, berarti kita bandingkan angka yang kedua. Angka kedua dari 220, 2. Angka kedua dari 217, 1. Mana yang lebih besar, 2 atau 1? 2 ya, sehingga yang lebih besar 220. Jadi kita bandingkan setiap angka-angkanya dari yang paling depan. Kalau yang depannya sama, lanjut ke angka yang kedua. Kalau keduanya masih sama, lanjut angka yang ketiga. Seperti itu, sampai kita bisa membandingkan mana yang lebih besar. Paham ya? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Oke, itu tadi kita sudah membahas contoh soal yang nomor 3. Nomor 4 itu sama seperti soal nomor 3. Silahkan kalian baca. Nomor 5 juga sama, bedanya cuma dia negatif. Ya. Nah, sekarang nomor 6. Di nomor 6 ini kita diminta untuk memberikan tanda lebih dari atau kurang dari. Lebih dari atau kurang dari. Untuk beberapa perbandingan bilangan bola di bawah ini.
231 dan 3451. Jelas ya, 231 angka penyusunnya hanya 3, sehingga dia kurang dari. 1789 dibandingkan dengan 81, ini ada 4 angkanya, berarti dia lebih besar, lebih dari. 139 dan negatif 5467, sudah pasti ya, positif pasti dia lebih besar daripada negatif. D juga sama, positif dibandingkan dengan negatif pasti lebih besar. Silahkan kalian coba kerjakan untuk F, G, dan H. Oke, untuk coba-coba latihan di rumah. Selanjutnya, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar. Negatif 4, 5, 1, negatif 3, 2, dan negatif 1. Oke, kita coba bahas ya. Oke, kita diminta untuk mengurutkan negatif 4, 5, 1, negatif 3, 2, dan negatif 1 dari yang terbesar. Kalau diminta dari yang terbesar, berarti kita mulai dari yang positif atau negatif? Dari positif ya. Dari bilangan positif. Karena bilangan positif itu lebih besar daripada bilangan negatif, ya kan? Berarti bilangan positif di sini ada apa saja? Ada 5, ada 1. Ini bukan, ini 2, ada 2. Ini bilangan negatif, bukan. Ternyata bilangan positifnya ada 5, 1, dan 2. Urutkan dari yang terbesar. Mana yang paling besar? 5 ya. Kemudian 2 ya. Kemudian 1. Ini urutan untuk bilangan positifnya. Bilangan negatifnya ada minus 4, ada minus 3, ada minus 1. Mana yang lebih besar? Minus 4, minus 3, atau minus 1? Ingat, kalau angkanya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, mana yang nilai paling besar? Berarti yang angkanya paling kecil, yaitu negatif 1. Selanjutnya, negatif 3. Kemudian, negatif 4. Sehingga urutannya adalah 5, 2, 1, negatif 1, negatif 3, dan negatif 4. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 8. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil, negatif 35, 40, negatif 17, 23, dan 89. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil. Oke. Kalau dari yang terkecil berarti kita mulai dari bilangan positif atau negatif? Dari negatif ya. Karena bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif. Oke, bilangan negatifnya ada apa saja dari soal ini? Yang pertama ada negatif 35. Ini positif, ini negatif, ada negatif 17. Positif. Oke, cuman ada negatif 35 dan negatif 17. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Mana yang paling kecil nilainya? Ini ya. Karena 35 jauh lebih besar daripada 17. Semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Sehingga yang lebih urutan dari yang terkecil yaitu minus 35. Kemudian minus 17. Itu urutan bilangan negatifnya. Sekarang kita urutkan bilangan positifnya. Di sini ada 40, ada 23, ada 89. Kita urutkan dari yang terkecil. Mana yang paling kecil nak? 40, 23, atau 89? 23 ya. Selanjutnya, mana yang lebih kecil? 40 atau 89? 10 ya. Dari yang terkecil 89. Sehingga urutan dari yang terkecil adalah negatif 35, negatif 17, 23, 40, kemudian yang terakhir 89. Inilah urutan dari bilangan yang terkecil. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan.
cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.